Kali ini saya tidak akan membahas panjang lebar 100% tentang materi Godlike karena memang sangat luas. Sebetulnya tidak kompleks ya. Godlike itu sangat sederhana, tidak kompleks. Hanya cukup dalam. Jadi materi yang materi Godlike yang begitu banyak bukan banyak karena kompleks, tapi karena cukup dalam. Karena materi Godlike ini pada dasarnya simple, saking sederhananya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, hal-hal yang banyak yang membuat materi godlike ini menjadi agak kompleks adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sedangkan materinya sendiri sangat sederhana. Namun saya tidak akan bahas materi godlike ini secara mendalam karena jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang materi godlike, nanti saya akan adakan seminar yang khusus membahas tentang materi godlike. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah memberikan konsep materi godlike kepada kamu dan beberapa teknik godlike agar kamu dapat praktekkan dan dapatkan hasilnya dengan segera. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang materi ini, kamu dapat mengikuti seminarnya nanti karena materi godlike ini sangat luar biasa dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya khususnya dan juga kehidupan banyak orang yang uh, saya berikan atau saya bicarakan tentang materi Godlike ini dan memang satu hal yang saya tangkap adalah tidak semua orang dapat melakukan atau dapat cocok dengan materi Godlike. Kenapa? Karena banyak juga yang skeptis. Dengan artian banyak hal-hal yang dibahas dalam materi Godlike ini tidak masuk akal. Dan menurut saya, bagi mereka yang skeptis dan menyatakan bahwa materi Godlike tidak masuk akal, bukan karena materi Godlike tidak masuk akal, melainkan karena level pemikirannya. Maksudnya apa level pemikirannya? Level pemikirannya adalah mungkin ya, mungkin bagi yang skeptis, level pemikiran mereka belum dapat merasakan efeknya atau belum dapat melihat bagaimana materi Godlike ini dapat bekerja. Seperti jika saya katakan bahwa untuk jadi kaya adalah tidak dengan bekerja keras, melainkan dengan kerja santai. Nah, akan banyak yang skeptis jika saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena kamu dan banyak orang itu terprogram, atau dengan kata lain, sudah diajarkan dan pengajaran itu melekat sekali dengan dirimu dan dengan kenyataan yang kamu alami akan bahwa kalau ingin kaya atau sukses kamu harus kerja keras. Itu sudah diprogram dari kecil oleh orang tua kamu, sekolah kamu, masyarakat, bahkan agama, bahwa kerja keras itu sangat dibutuhkan untuk membuat kamu sukses dan jadi kaya. Sedangkan saya berkata, untuk jadi sukses dan kaya kamu kerja santai. Nah, namun demikian ada juga yang setuju dengan statement saya ini. Kenapa? Karena satu, mereka sudah mengalami. Dua, level atau tingkat pemikiran mereka, eh, mereka dapat berpikir di luar kotak atau thinking outside the box atau berpikir di luar program yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka cukup open minded atau terbuka pikirannya untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal pada mereka pada saat itu. Namun apa salahnya untuk menyingkirkan dulu skeptis kamu dan coba untuk memahami hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal, namun baru akan masuk akal jika kamu terima dan
praktekkan dan lihat hasilnya. Nah, bukan berarti kamu terima-terima saja dan tidak skeptis dan tidak kritis akan hal yang saya bicarakan, karena memang kalau kamu terima-terima saja berarti kamu adalah robot. Oke? Kamu juga bisa skeptis, bisa mempertanyakan benar apa tidak, bisa menilai, menimbang-nimbang, namun untuk menerima informasi baru, masukkan dulu skeptis kamu ke dalam uh, masukkan dulu skeptismu ke dalam, maksud saya singkirkan dulu skeptismu, simpan dulu di dalam lemari atau di dalam tas. Seperti itu, oke? Okay? Kamu tetap bisa skeptis, namun sementara menerima informasi, singkirkan dulu penilaian kamu, singkirkan dulu skeptis kamu agar kamu dapat benar-benar mengerti terlebih dahulu. Jangan langsung menghakimi, ini tidak akan berhasil, ini terlalu aneh, ini tidak masuk akal. Karena jika kamu seperti itu, kamu close-minded atau tertutup pikirannya. Sedangkan orang yang bisa maju adalah dia open-minded. Namun open-minded bukan berarti semua yang dibilang orang dia percaya. Tidak, dia open-minded dan menerima informasi baru. Namun pada saat dia mencoba informasi baru ini, dia skeptis dan mempertanyakan informasi baru ini. Dia tidak main terima-terima aja juga. Namun penilaian atau skeptisnya nanti belakangan. Terima dulu informasinya. Seperti itu. Nah, sehubungan dengan godlike. Apa itu godlike? Nah, saya membuat nama godlike. Oke. Memberikan teknik ini nama godlike. Atau konsep. Ini sebenarnya bukan teknik ya. Ada tekniknya. Tapi teknik bagian dari konsep. Jadi, saya membuat konsep godlike ini, namanya godlike karena bukan salah satu sih, banyak game, tanda kutip game komputer ya, game konsol, video games maksud saya, itu jika seseorang levelnya level dewa, tanda kutip dewa, dia disebut godlike. Nah, kalau kamu pernah main Warcraft 3, spesifiknya dengan map Dota, oke, kamu tahu jika kamu kill enough kill enough enemy, kamu akan dapat satu suara, yaitu godlike. Kalau kamu main first person shooter zaman dulu itu, kalau nggak salah um, Quake, kalau nggak salah namanya Quake, itu first person shooter, tembak-tembakan. Jadi kalau kamu membunuh cukup banyak musuh, kamu akan dapat suara. Pertamanya apa suaranya? Killing spree, terus multi kill, killing spree, lalu ujung-ujungnya godlike. Jadi jadi saya rasa bagus ya nama godlike itu untuk jadi konsep ini. Kenapa? Karena menurut saya godlike adalah tingkatan paling tinggi yang dapat kamu raih. Nah, godlike di sini sehubungan dengan wanita ya. Bukan sehubungan dengan uang atau kesuksesanmu, tapi sehubungan dengan wanita. Ada hubungannya dengan karakter nanti. Tapi karaktermu sehubungan dengan wanita, itu adalah level godlike. Nah, ini ada lagi yang tukang main game. Mereka bilang rampage, monster kill. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Ultra kill. Nah, itu gamenya apa dulu ya namanya? Unreal ya, kalau nggak salah. Unreal. Itu ada Quake, Unreal. Itu keren. Oke. Nah, saya jelaskan dulu apa itu konsep godlike ya. Oke, saya matiin dulu ya chat box ya. Ini jadi pada ngomongin Dota. Nanti Unreal Turnamen. Nah, tuh ada yang tahu. Bang, berkat ebook yang saya beli dalam 3 hari saya sudah dapat cewek cakep. Nah, ya memang seperti itulah ya. Ada di chat nih tulisannya. Memang seperti itulah. Sebentar, saya matikan dulu chatboxnya ya.
Setelah dengar audio Bung Ron semalam, hari ini saya langsung dapat dating sama cewek cantik penyiar radio Jogja. Mantap, Bung. Oke. Setelah gue beli ebook PW, gue cuma sekedar nggak cuma sekedar dapat cewek cakep, orang-orang sekitar gue bilang karakter gue lebih baik. Memang kalau bikin cewek lengket harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Semenjak kenal PW, saya jadi lebih kontrol emosi dan bisa melepas. Ya, bagus. Gue nyoba sampai 12 lagi itu yang update status Twitter. Banyak dicoba, banyak cewek yang nyahut. Asik. Nah, gue coba basa-basi dulu dan ngeliat foto profilnya. Kayak yang Mas Ron bilang. Pada jadi nggak jawab tuh. Maksudnya apa nih, nggak jelas. Dulu saya pemalu yang namanya cewek, yang sama yang namanya cewek. Setelah lihat video Bang Ron dan situs pencinta wanita, saya mulai tahu tentang wanita meskipun tidak banyak, tapi saya mengerti apa yang dijelaskan Bang Ron. Jangan cuma ngerti, dipraktekkan. Oke. Ya, oke, bagus, bagus. Banyak hal-hal bagus. Kita lanjutkan sekarang ya. Kita lanjutkan dengan materi godlike. Nah, sekarang uh, konsep godlike itu sendiri apa? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa analoginya itu main game. Gamenya computer games ya, maksudnya video games ya. Bukan game uh, sports atau seperti itu, tapi analoginya video games. Jadi di video games kan ada yang kata-kata yang disebut godlike. Sebelumnya kalau nggak salah monster kill, lalu rampage, hal-hal seperti itulah. Nah, godlike itu menandakan sebuah level tertinggi. Oke, kalau di game itu paling banyak ngebunuh ya godlike. Paling banyak ngebunuh tanpa dia terbunuh, itu godlike. Oke. Nah, di dalam konsep godlike itu menandakan level tertinggi. Maksudnya level tertinggi apa? Level tertinggi dari yang dapat kamu raih dengan wanita. Level tertinggi seorang pria idaman. Oke, level tertinggi seorang pria idaman. Nah, level tertinggi seorang pria idaman seperti apa maksudnya? Ada 3 fase menurut saya yang saya lihat dan yang saya teliti. Jalan menuju seseorang menjadi pria idaman, memiliki karakter pria idaman. Nah, ini karakter pria idaman saya perjelas dulu. Hubungannya dengan wanita ya. Karena karakter pria idaman kan banyak hubungannya, seperti karakter pria idaman dengan sangkut pautnya kepada kesuksesan, dengan keuangan, dengan kehidupan sosial. Nah, ini khusus untuk godlike adalah jalan menuju pria idaman sehubungan dengan wanita. Oke, jadi saya omongin konteksnya wanita nih, bukan kesuksesan, keuangan, sosial. Nah, ada 3 level sehubungan dengan konsep godlike, sehubungan dengan wanita. 3 levelnya apa? Level pertama yang saya sebut dengan uh, sebelum bikin namanya sih, tapi yang jelas kita sebut saja level pertama adalah level level 0. Apa maksudnya level pertama level 0? Maksudnya adalah nothing happens. Nol. Tidak ada yang terjadi. Jadi kamu melihat wanita, wanita tidak merespon apa-apa dan kamu juga tidak merespon apa-apa dan tidak terjadi apa-apa. Kamu hanya ingin saja. Namun wanita tidak, kamu tidak mendapat hasil dengan wanita. Seperti itu. Oke? Itu level 1. Level 2 adalah pada saat kamu mengejar. Oke? Mengejar wanita. Pada saat kamu mengejar wanita, pada saat kamu mengejar wanita, kamu mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil, tapi hasil kamu berkat pengejaran. Nah, kalau kamu mengejar wanita, kamu bisa dapat wanita, tapi ada tapinya.
Tapi kamu akan satu, sakit hati jika sang wanita pergi. Dua, jika sang wanita dengan jika sang wanita ingin dengan kamu atau dengan kata lain ada keterikatan, misalnya pacaran, sang wanita akan mendominasi hubungan tersebut dan kamu akan menjadi yang diperlakukan semena-mena. Kamu akan menjadi seseorang yang entah, tanda kutip, mungkin saya sulit berkata-kata halus ya, mungkin saya ngomong to the point aja deh ya. Kamu akan diperbudak dengan wanita, seperti itu. Diperbudak dengan kata lain, bahwa kamu disuruh antar jemput dia, kamu disuruh beliin pulsa, misalnya kamu pokoknya melakukan hal-hal yang dia inginkan, dan kamu tidak seperti lelaki yang dihormati wanita, melainkan kamu hanya menjadi seorang tanda kutip penunjang kehidupan sang wanita. Seperti itu. Jadi dia tidak menghormati kamu dan kamu menjadi tanda kutip korban dari sang wanita karena sang wanita hanya memperlakukan kamu semena-mena. Nah, jangan salah, wanita tidak ingin semena-mena sebetulnya, tapi karena kamu mengejar wanita, akhirnya dia memperlakukan kamu semena-mena. Dan dia memperlakukan kamu semena-mena bukan karena dia jahat, tapi karena kamunya yang memberikan peluang untuk membuat dia seperti itu dengan mengejar wanita. Oke? Dan jangan salah, bukan berarti jika kebalikannya terjadi, di mana kamu yang mendominasi hubungan, kamu yang memimpin, dan sang wanita yang tidak memimpin, bukan kamu semena-mena sama wanita dan wanita kamu abuse atau kamu injak-injak, seperti itu. Tidak. Justru pada saat kamu lebih dominan, kamu dapat memimpin hubungan tersebut tanpa semena-mena sama sang wanita. Namun jika wanita yang memimpin hubungan, dia sudah pasti akan semena-mena dengan kamu. Kenapa? Karena dia memimpin dengan emosi turun naiknya dan dengan insting kewanitaannya. Pada saat insting kewanitaan memimpin pria, itu tidak akan itu pertanda buruk. Itu bukan hal yang bagus. Karena wanita akan semena-mena dan dia akan mengeluh bahwasannya kamu tidak punya prinsip seperti itu, dan hal-hal lainnya, dan akan terjadi banyak konflik. Intinya adalah pada saat kamu di level 2, kamu dapat memiliki hasil. Kamu dapat mendapatkan wanita. Namun kamu melakukannya dengan mengejar sang wanita, dan wanita akan yang lebih powerful daripada kamu. Seperti itu. Dan saya punya satu nama untuk wanita yang lebih powerful daripada prianya. Dan prianya yang tunduk dan mengayomi dan hanya sebagai tanda kutip penunjang sang wanita saja. Wanita dianterin sana sini. Wanita tersebut saya beri nama dengan nama Nyonya Besar. Jadi jika kamu pernah melihat teman-teman kamu punya pacar dan pacarnya ini bertingkah laku seperti Nyonya Besar, nah seperti itulah yang saya maksud. Level 3 atau yang saya sebut dengan godlike adalah level di mana sang pria tidak mengejar wanita. Saya ulangi. Level 3 adalah pria tidak mengejar wanita. Tidak melakukan action yang terlalu banyak untuk mendapatkan wanita. Dia hanya menikmati hidupnya, menjalankan passion-nya, dan secara ajaib, tanda kutip ajaib, saya akan jelaskan kenapa ini bisa ajaib. Dia malah dikejar-kejar wanita.
Dia tidak melakukan usaha apapun untuk mendapatkan wanita. Tapi wanita yang bekerja keras untuk berusaha mendapatkan sang pria. Nah, itu level 3. Dan yang terjadi adalah pada saat sang pria itu ada di level 3 dan sang wanita mengejar sang pria, pada saat uh, terjadi sebuah hubungan, sang prialah yang akan menjadi tanda kutip seperti raja. Okay? Nah, raja di sini bukan raja yang semena-mena ya, bukan diktator ya, bukan diktator ya. Tapi raja yang bijaksana dan sang wanita menghormati atau respect kepada sang pria. Dia melakukan tanda kutip full service untuk sang pria. Oke. Okay? Nah, dia akan melakukan apapun. Dia akan berkorban gila-gilaan untuk sang pria. Mungkin saya berbagi cerita sedikit. Wanita yang melihat saya sebagai tanda kutip godlike, yang mengagumi saya, itu seperti ABG ketemu Justin Bieber. Mereka berteriak, mereka kan melakukan apapun untuk sang idola. Pengalaman saya pribadi adalah dulu pernah ada wanita yang kecelakaan. Saya sedang di Bandung pada saat itu, dia di Jakarta, dia seorang penyanyi. Dia naik motor, dia ingin ketemu saya ke Bandung karena macet. Dia pengen pulang dulu baru ke Bandung karena macet. Dia tidak bisa naik mobil karena pengen buru-buru ketemu saya. Dia naik motor, kecelakaan di tengah jalan karena ngebut. Bayangkan seorang wanita ingin ketemu saya, naik motor, buru-buru pengen pulang, kecelakaan di tengah jalan. Dan pada saat kecelakaan, dia tidak ke rumah sakit, tidak ke tukang pijit atau gimana, kakinya memar biru-biru. Dia pulang, dia langsung ke Bandung pada saat itu juga, minta dianterin sama sepupunya. Dengan kondisi setelah kecelakaan. Hanya demi ketemu saya. Nah, itu contoh ekstrim dari godlike. Ada juga yang saya belum pernah bertemu dengan wanita, hanya chat dan telepon, dan dia bela-belain ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, itu ke Jakarta hanya untuk ketemu saya. Dan mereka tanda kutip nembak saya di telepon, would you be my boyfriend? Walaupun belum ketemu. Dan pada saat ketemu, untungnya ya, mereka lebih bagus tampilannya daripada fotonya. Foto profilnya. Dan sesuatu yang indah terjadi pada saat pertemuan pertama. Jadi satu hal yang paling penting di sini adalah pada saat kamu jadi godlike, kamu akan diperlakukan seperti raja. Dan pada saat kamu masih di level 2, kamu yang memperlakukan wanita sebagai seorang ratu. Tapi wanita tidak memperlakukan kamu sebagai seorang raja. Dia menjadi ratu, kamu menjadi pelayan ratu. Pasti kamu juga pernah ngalamin hal itu ya. Atau teman-teman kamu. Nah, resikonya atau beban moral yang saya miliki pada saat saya membicarakan tentang level 3 atau godlike adalah jika kamu menggunakan godlike dengan semena-mena, kamu ingin semena-mena dengan wanita, kamu tidak punya moral, kamu hanya ingin memain-mainkan atau menggunakan wanita menggunakan godlike, itu yang saya takuti. Dan saya rasa godlike juga tidak akan bekerja dengan baik jika kamu masih punya moral untuk main-mainin wanita seperti itu. Satu hal yang penting adalah sebelum kamu dapat menggunakan godlike, kamu harus punya moral yang baik dulu. Kamu harus berjanji kepada diri kamu tidak menggunakan ini untuk memain-mainkan wanita. Kamu tidak bohong-bohong atau memberi harapan palsu, kamu harus jujur apa adanya. Kemarin saya sudah jelaskan. Ada yang namanya modus, ada yang namanya topeng. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Modus adalah keinginan sebenarnya dari kamu. Topeng adalah yang kamu perlihatkan kepada orang lain. Saya berikan contoh. Misalnya,
Kamu pasti tahu tentang agen asuransi dan MLM. Ya. MLM banyak. Yang lagi heboh sekarang Talk Fusion. Jika kamu pernah ketemu agen Talk Fusion atau MLM atau asuransi, mereka harus merekrut member demi dapat uang. Nah, agen-agen yang licik, mereka punya modus untuk membuat kamu join dengan asuransi atau MLM-nya. Tapi kalau modusnya mereka ngomong langsung, gue pengen lu ketemu gue di sini untuk MLM. Kalau dia langsung ngomong modusnya, kamu pasti nggak akan berminat. Jadi modusnya itu ngajak kamu join, tapi topengnya bilang, hangout yuk, jalan yuk, kesini yuk, ke situ yuk, gitu. Jadi modus sama topengnya ini beda. Topengnya ini bullshit, gitulah istilahnya. Sedangkan modusnya ini beda lagi ceritanya. Begitu kamu ketemu ke sana, topengnya bilang mau hangout, ternyata pas di sana kamu diprospek sama agen MLM atau asuransi. Kamu ngerasa kecewa gitu. Kayak, ini apaan sih? Nah, begitu juga dengan sehubungan dengan wanita. Kalau modus kamu macam-macam sama wanita, modusnya macam-macam, topengnya bilang enggak, terus kamu gunakan topeng untuk jadi sok-sok jadi orang baik, pria baik di depan wanita, tapi modus kamu busuk, itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena godlike itu mengharuskan kamu membuang topeng dan langsung aja modusnya. Seperti itu. Dan saya juga dikenal dengan konsep radical honesty ya. Kalau kamu pernah uh, baca-baca bacaan saya, tulisan saya, dan saya tulis juga di e-book Cara Memikat Wanita Idaman Anda dan 12 Teknik Jitu Memikat Wanita. Di situ saya bahas tentang radical honesty, di mana kamu benar-benar jujur apa adanya tanpa topeng. Nah, itu juga sangat penting. Sangat penting untuk menunjang konsep godlike. Oke. Jadi banyak pria nih khususnya nih ya. Kalau dia suka sama seseorang, dia suka sama seorang wanita, dia berusaha menyembunyikan modusnya. Dia mendekati wanita dengan topeng kesempurnaan palsu, saya sebutnya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Banyak modus-modus yang disembunyikan karena dia ingin tampak sempurna di depan wanita, dia pakai topeng sempurna, padahal nggak ada yang sempurna. Jadi modusnya disembunyikan dengan topeng. Nah, wanita itu sangat pintar membaca pria, membaca modus. Kenapa? Karena mereka 10 kali lebih sensitif membaca niatan seseorang melalui body language, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Jadi kalau niat kamu atau modus kamu itu tidak sejajar dengan topeng kamu, yang terjadi adalah kamu akan dinilai, oke, jadi harus sejajar niat. Mungkin kalau kata modus itu serem kali ya. Saya ganti aja kata modus jadi niat. Niat kamu dengan topeng yang kamu gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain itu harus sejajar. Nah, apakah kita bisa membuang topeng secara 100%, secara komplit? Jadi benar-benar niatan dan modus saja. Nah, tidak bisa juga. Topeng juga harus diperlukan, tapi sedikit saja. Kenapa topeng diperlukan? Untuk memperhalus komunikasi. Kadang ada orang yang sensitif, kadang ada orang yang tidak bisa mendengar kata-kata tertentu, bagi dia kasar, tapi itu sebenarnya enggak. Jadi topeng diperlukan untuk mengadjust atau menyesuaikan komunikasi dengan seseorang sesuai dengan tingkatan sensitivitasnya. Namun, kalau topeng terlalu digunakan berlebihan dan menjadi kebohongan atau fitnah atau tidak sejajar dengan niatan kamu, nah itu yang salah. Oke? Jadi, sangat penting sekali untuk sejajarkan topeng kamu dengan mungkin kalau di bahasa komputernya topeng itu disebut dengan interface ya. User interface. Oke.
Bagi kamu yang di IT pasti tahu user interface. Antar muka. Jadi topengnya, oke, atau antar mukanya atau interface-nya harus sejajar dengan niatannya, atau bahasa IT-nya itu user interface-nya harus sejajar dengan core programnya. Nah, seperti itu. Oke? Baru dapat Godlike bekerja dengan baik. Nah, lalu ingat juga bahwa harus menggunakan moral. Jangan menggunakan ini untuk menyakiti hati wanita. Karena wanita akan melakukan apapun demi kamu loh. Kalau kamu semena-mena sama mereka, ya satu, itu tidak baik. Dua, terus terang aja kamu akan jadi iba. Karena kamu gak tega melihat wanita kamu main-mainin seperti itu. Kalau saya pribadi dulu saya pernah eksperimen. Seberapa jauh sih saya bisa menggunakan Godlike ini untuk mempermalukan wanita gitu di depan orang. Tapi setelah saya melakukan itu saya merasa bersalah karena nggak pantas lah seperti itu. Wanita yang sudah rela berkorban demi kamu harusnya dicintai, dan jangan semena-mena kepada mereka. Seperti itu. Itu pesan saya sebelum kita lanjutkan ke Godlike. Oke? Nah, sekarang setelah kamu tahu ada 3 level, yaitu level 1, level tidak terjadi apa-apa. Level 2, kamu mengejar wanita. Level 3, kamu dikejar wanita. Nah, pada saat kamu mempelajari PW atau teknik mendapatkan wanita, itu level 2 sebetulnya. Level 2 adalah bagaimana caranya mendapatkan wanita. Nah, itu level 2. Dari level 2 ke level 3, ini butuh sesuatu yang benar-benar berbeda secara komplit, benar-benar komplit berbeda 100%, 180 derajat, benar-benar radikal berbeda. Jadi nggak hanya sedikit berbeda, tapi radikal bedanya benar-benar dari hitam langsung ke putih, dari putih langsung ke hitam. Benar-benar berbeda caranya, berbeda pola pikirnya, berbeda tindakannya. Total. Jadi jangan kaget kalau saya ngomongin level 3 ini sangat berbeda dari level 2 yang biasa saya ajarkan. Semua yang saya ajarkan untuk mendapatkan wanita adalah level 2. Level 3 bukan untuk mendapatkan wanita. Karena di level 3 ini, di Godlike, kamu tidak lagi memikirkan cara mendapatkan wanita. Sama sekali. Kenapa? Karena di level 3, wanita yang berpikir untuk mendapatkan kamu. Oke? Jadi ini sangat penting. Dari level 2 ke level 3, sangat radikal perubahannya. Total berubah. Ya. Jadi saya ingin kamu melupakan dulu semua yang saya ajarkan. Karena semua yang saya ajarkan itu adalah level 2. Seperti kata Bruce Lee, kalau kamu ingin membuat sesuatu yang baru, kosongkan dulu gelas kamu. Karena kalau kamu isi gelas yang sudah penuh dengan air, maka air yang baru akan tumpah. Kosongkan dulu gelas kamu, baru kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru. Oke? Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu akan skeptis. Tapi ya mau apa lagi? Kalau memang harus skeptis, ya skeptis. Namun, ingat, level 3 adalah total radikal berubah, total radikal berbeda dari level 2. Oke? Saya akan bicarakan dulu beberapa hal untuk sebelum kamu menjalankan teknik Godlike, apa yang perlu kamu lakukan. Nah, ini penting sekali. Dan silakan skeptis, tidak apa-apa. Namun, dengarkan dulu saya baik-baik, coba dulu. Kamu akan lihat sebuah perubahan total. Yang mungkin tidak datang langsung, tapi pasti datang, cepat atau lambat. Jika kamu terus konsisten melakukan apa yang saya katakan kepada kamu, sehubungan dengan level 3 atau Godlike. Nah, apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk dapat mencapai level 3 dari level 2 ya. Saya asumsi kamu sudah berhasil level 2 nih, udah bisa dapat wanita lah menggunakan teknik ABCD bla bla bla.
Tapi wanitanya semena-mena dengan kamu dan kamu tidak dikejar wanita, kamu yang ngejar sebetulnya. Oke, kamu bekerja keras untuk mendapatkan wanita. Di level 3 ini kamu tidak bekerja keras. Kamu santai dan kamu dikejar wanita-wanita yang bekerja keras. Bla bla bla. Oke. Yang harus kamu lakukan adalah untuk mencapai level 3 dari level 2 adalah satu. Kalau mau dicatat silahkan. Satu, berhenti mengejar wanita. Satu, berhenti mengejar wanita. Keras. Keras loh. Kenapa berhenti mengejar wanita? Karena pria idaman yang sampai di level godlike itu dikejar wanita. Dan tidak mungkin saling mengejar. Itu hal yang tidak mungkin. Dalam metodologi pengejaran, satu mengejar, satu dikejar. Tidak logika, tidak logis, tidak rasional untuk sama-sama mengejar. Apa maksudnya sama-sama mengejar? Tidak ada hal itu. Yang ada adalah satu dikejar, satu mengejar. Oh, satu dikejar, satu mengejar. Seperti itu. Jika kamu ingin dikejar wanita, hal pertama yang harus kamu lakukan, berhenti mengejar wanita. Pada saat kamu berhenti mengejar wanita, yang timbul adalah kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Saya berhenti mengejar wanita, wah nggak usaha dong. Gimana bisa? Mana mungkin? Nah, otak kamu akan muncul dengan 1001 macam alasan untuk menolak hal ini. Kenapa? Pikiran itu muncul dari program kamu, program lama. Oke? Program lama. Yang menyatakan bahwa kalau ingin hasil, harus ada tindakan. Kalau ingin dapat wanita, harus dikejar mati-matian. Dan jika kamu cukup berpengalaman dan mengerti akan hal tentang dinamika antara pria dan wanita, kamu pasti tahu bahwa itu bukan kasusnya. Justru pada saat kamu mengejar mati-matian, sang wanita akan meremehkan kamu, bahkan ilfil, bahkan hilang. Atau yang lebih menyakitkan lagi, sang wanita malah pergi dengan pria yang tidak pernah berkorban untuk dia, sedangkan wanita berkorban mati-matian untuk sang pria. Itu fakta. Oke, itu fakta. Fakta yang menyakitkan hati. Jadi kamu harus berhenti mengejar wanita. Titik. Apapun alasannya berhenti mengejar wanita. Kenapa? Karena tidak mungkin sama-sama mengejar. Satu yang dikejar, satu yang mengejar. Keras memang, namun apapun 1001 macam alasan yang pikiran kamu berikan kepada kamu, cuekin aja. Kenapa dicuekin? Karena itu timbul dari kekhawatiran kamu, yang timbul dari program yang ditanam dari dulu. Dan program itu tidak benar. Semua program yang ditanamkan di kepala manusia itu tidak benar. Dengan kata lain, semua program itu salah. Namun jika digunakan, semuanya jadi benar. Apa maksudnya? Saya berikan contoh. Jika kamu berpikir bahwa untuk sukses kamu harus bekerja keras, pada saat program itu sudah ada di kepala kamu akan mencari fakta. Dan hanya mencari fakta yang mendukung program itu. Makanya kamu ketemu faktanya. Oke, jika kamu bilang, kamu harus bekerja keras mengejar wanita untuk mendapatkannya. Ada nggak faktanya di luar sana? Ada. Dan kamu hanya akan mencari fakta itu. Pada saat ada yang bilang kebalikannya, kalau mau dapat wanita, kamu nggak mesti bekerja keras. Ada kebalikannya dari program yang kamu miliki, kamu akan menolak mentah-mentah. Karena kamu nggak bisa nemuin faktanya. Kenapa nggak bisa nemuin faktanya? Karena memang kamu
hanya mencari fakta yang sesuai dengan program kamu. Nah, kenyataannya, semua yang kamu lihat ada kebalikannya. Semua program yang kamu miliki, yang kamu percayai di kepala kamu, itu ada kebalikannya. Contohnya, hemat pangkal kaya. Ada nggak orang yang boros tapi kaya? Ada. Untuk mendapatkan wanita harus bekerja keras. Ada nggak kebalikannya? Untuk mendapatkan wanita, dia santai-santai aja. Ada. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ada kebalikannya. Tergantung mana yang kamu percayai. Dan yang kamu percaya itu akan jadi kenyataan. Jadi jika kamu percaya bahwa kamu bisa dikejar wanita, kamu pasti dikejar wanita. Tapi harus percaya dulu. Kenapa? Karena kepala kamu harus diprogram dulu. Kalau programnya program lama, kamu nggak percaya dengan program baru, kamu tidak akan bisa melihat buktinya. Karena bukti baru muncul pada saat kamu sudah percaya. Kenapa? Pada saat sudah percaya, kamu mengganti program lama dengan program baru, maka kamu dapat melihat kenyataan yang ada dan fakta baru muncul pada saat program itu masuk ke dalam kepala kamu. Seperti itu. Oke. Sekarang dulu, pada saat saya berikan contoh, pada saat saya masih punya program, kalau mau jadi kaya harus kerja keras, saya tidak bisa melihat sedikit pun fakta orang yang santai-santai dapat jadi kaya. Nggak bisa. Yang saya lihat sekeliling saya adalah semua orang bekerja keras, mati-matian, udah bisa jadi kaya. Namun begitu saya ganti programnya, saya berpikir pasti ada kebalikannya dan saya percaya bahwa santai-santai bisa kaya. Akhirnya saya mulai menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta. Walaupun agak lambat, tapi lama-lama makin banyak. Dan tanpa saya sadari bahwa selama ini saya bekerja di kantor, si bos, bos dari perusahaan itu adalah orang yang santai-santai. Tapi lebih kaya dari karyawannya. Pertanyaan, siapa yang lebih kaya? Karyawan apa bos? Tentu saja si bos. Siapa yang lebih banyak kerja? Karyawan apa bos? Nah, seperti itu. Tapi saya tidak dapat melihat itu sebelum saya percayai dulu. Gitu. Nah, bahkan ada satu hal yang saya ingin kamu lakukan ya. Halnya seperti ini. Buat eksperimen. Pikirkan tentang mobil mewah. Kamu mungkin jarang lihat mobil mewah ya, tapi pikirkan tentang mobil mewah. Satu aja. Let's say Alphard atau Ferrari atau Jaguar. Pikirin aja terus. Ferrari, Jaguar, Alphard, Ferrari, Jaguar. Lama-kelamaan kamu keluar rumah, entah gimana, pasti kamu bisa lihat ada Ferrari lewat, ada Alphard lewat. Sepertinya yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Oke? Nah mungkin ini nggak langsung datang cepat, tapi itu akan segera muncul. Nah sebetulnya bukan berarti selama kamu nggak mikirin mobil mewah itu nggak ada. Ada di sekeliling kamu, cuma kamu nggak sadar. Kamu fokusnya ke hal lain. Gitu. Oke, jadi fokus itu penting. Dan fokus itu menandakan apa yang kamu fokuskan. Jadi kalau kamu fokus dan mempercayai sebuah program di mana kamu dapat dikejar wanita, dan kamu tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan wanita, dan kamu bukan hanya berpikir, namun benar-benar tidak mengejar wanita, melakukan take action untuk tidak mengejar wanita, itu akan menjadi kenyataan. Itu semua yang kamu pikirkan dan kamu percaya akan jadi kenyataan. Oke? Take action untuk tidak take action. Nah, ingat, saya sudah bilang ya, kamu pasti skeptis. Dari level 2 ke level 3 itu yang paling susah. Namun ada level 3. Itu ada. Itu godlike. Itu satu hal. Berhenti mengejar wanita. 2. Jangan fokus kepada wanita. Fokus kepada dirimu sendiri. Itu nomor 2. Jangan fokus kepada wanita. Fokus kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Jangan fokus gimana caranya tampak baik depan wanita. Jangan fokus gimana caranya tanda kutip mengabdi kepada wanita, baik kepada wanita. Tidak. Fokus sama dirimu sendiri.
Fokus kepada karaktermu, fokus kepada passion dan semangat hidupmu. Nah, pada saat saya ngomong seperti ini, kamu akan berpikir bahwa, oh ini hal egois. Bahkan pada saat kamu melakukan hal ini, orang-orang sekeliling kamu akan bilang kamu egois. Itu wajar, itu normal. Kenapa? Karena program kamu berbeda dengan orang-orang. Makanya mereka bilang kamu egois. Kenapa kamu dibilang egois? Karena mereka ingin kamu seperti mereka. Pada saat kamu ingin menjadi diri sendiri seperti yang kamu inginkan, mereka bilang kamu egois. Nah, sampai titik itu, siapa yang egois? Oke? Jadi salah untuk mementingkan diri sendiri. Salah. Itu tidak salah, kecuali kamu merugikan orang lain. Kamu mementingkan diri sendiri tidak salah. Namun orang-orang ingin kamu mementingkan diri mereka. Sehingga pada saat kamu mementingkan diri sendiri, mereka bilang kamu egois. Dan dari situ aja ketahuan siapa yang egois. Oke? Jadi kamu harus mementingkan diri sendiri. Sekarang saya punya satu analogi, pikirkan baik-baik. Jika kamu ingin membantu orang lain, bagaimana kamu bisa membantu orang lain jika kamu tidak dapat membantu diri sendiri? Jika kamu ingin membantu orang lain menjadi kaya, bagaimana kamu bisa bantu orang lain jadi kaya jika kamu sendiri miskin? Jika kamu ingin membuat orang lain sehat, gimana kamu bisa membuat orang lain sehat jika kamu sendiri sakit? Nah, kalau kamu ingin membantu orang lain menjadi kaya, kamu harus bikin diri kamu sendiri kaya. Diri sendiri dulu kaya. Dan pada saat kamu membuat diri sendiri dulu kaya, kamu nggak pentingin orang lain. Kenapa? Kalau kamu pentingin orang lain, kamu nggak fokus sama diri sendiri, kamu nggak jadi kaya. Namun pada saat proses membuat diri kamu kaya, yang ujung-ujungnya nanti buat bantu orang lain juga, orang lain akan bilang kamu egois. Tutup kuping. Oke? Jadi fokus kepada diri kamu. Terserah orang mau bilang egois, terserah diri kamu bilang egois. Nggak usah peduli. Fokus kepada diri kamu, fokus kepada pengembangan diri kamu, fokus kepada melakukan passion kamu, jangan mikirin wanita. Titik. Bergaul dengan wanita, bergaullah sebagai teman aja, tapi harus bergaul ya. Karena bergaul itu menyebar jaring. Menyebar jaring, dari sekian banyak wanita, sekian persen akan ngejar kamu, tapi kamu nggak ngejar mereka. Kamu cuma jadi teman aja, udah kesana sini. Teman sana sini, jalan sana sini. Dari sini ketemu teman sini, ketemu teman-teman. Seperti itu. Jangan pernah ngejar wanita, titik. Mereka yang akan ngejar kamu. Namun kamu harus berfokus kepada diri sendiri dan menyebar jaring seluas-luasnya. Sampai titik ini jelas atau tidak? Saya akan buka dulu chat box. Dan saya ingin kamu chat jelas atau tidak. Jika tidak jelas, tuliskan pertanyaanmu biar saya bisa jawab. Dan supaya jelas dulu baru kita bisa lanjut. Tulis pertanyaannya satu kali aja, jangan banyak-banyak. Nanti flooding. Jangan flooding, saya nggak suka kalau flooding. Oke, saya akan buka chat box dan kamu silakan tulis di situ apakah penjelasan saya ini udah jelas, dan jika belum jelas, kamu silakan bertanya mana yang masih belum jelas dan saya akan menjawab, dan jika semuanya sudah jelas, kita lanjutkan. Oke, saya buka chat box sekarang. Oke, ada yang nanya, voice chat ini masuk YouTube nggak? Iya, nanti saya masukkan, tapi di private. Cuma orang-orang khusus aja yang tahu. Yang ini bang, take action untuk tidak take action, rada bingung. Nah, itu saya jelaskan. Take action untuk tidak take action maksudnya adalah, kamu kan biasa ngejar wanita, itu kamu sebut take action. Take action adalah mengejar wanita. Nah, sekarang saya katakan kamu untuk tidak mengejar wanita, jadi jangan take action lagi untuk mengejar wanita. Take action untuk tidak take action. Take action untuk tidak mengejar wanita. Itu maksudnya. Oke? Oke. Mana lagi nih pertanyaannya? Saya jadi bingung dengan yang Bung Ron jelaskan barusan. Apa yang bingung? Tulis. Tulis yang bingung apa. Kalau tidak mengejar, itu means kita nggak terkesan cuek gitu. Maksudnya tingkat kepeduliannya. Nah, ini Yahya ya.
Kalau tidak mengejar, kita nggak terkesan cuek. Loh, begini, tidak mengejar bukan berarti kamu tidak komunikasi. Kamu tetap komunikasi, tapi sebagai teman. Nggak ada kamu ngejar wanita untuk mendapatkannya jadi pacar. Tidak. Just friends, bener-bener kamu memperlakukan dia tidak istimewa. Kamu memperlakukan dia sama saja seperti semuanya. Nggak ada istimewa-istimewanya. Seperti itu. Oke? Istimewa sebagai teman dekat, iya. Tapi bukan istimewa sebagai seseorang yang kamu puja-puja sebagai seorang ratu. Itu maksudnya. Ya? Jelas ya? Oke. Apakah diam itu bisa diartikan cuek? Tidak, kamu komunikasi, tapi tidak ngomong untuk mendapatkan wanita. Gitu. Kamu ya ngomong aja biasa. Oke? Hmm. Bingung kok. Jadi kalau approach itu apa? Termasuk mengejar. Nah, approach terus terang aja sih itu mengejar bagi saya. Makanya saya sudah berhenti approach. Ngapain? Ngapain kita kayak orang apa ya? Kayak orang aneh ke mall untuk nyari-nyari cewek. Itu saya sebut dengan pejuang mall. Pada saat kamu sudah menggunakan godlike, saya sudah bilang tadi pertama kali, akan terjadi keajaiban wanita akan ngejar kamu. Tanpa kamu tahu caranya, tiba-tiba banyak ada aja yang ngejar kamu, banyak aja yang ingin ada di sekeliling kamu, banyak yang ngajak kamu jalan ke sana, ke sini. Terus mereka ingin uh, hangout sama kamu dan lain-lain. Walaupun sebagai teman ya. Ada juga yang hangout, ada modusnya, pengen deket sama kamu dan lain-lain. Seperti itu. Jadi memang kamu benar-benar harus melupakan untuk mengejar wanita dan 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 jangan berpikir kamu akan tahu gimana caranya wanita akan ngejar kamu. Kamu nggak usah pusing. Mereka yang akan pusing ngejar kamu nantinya. Seperti itu. Kamu cukup fokus kepada diri sendiri. Itu yang sudah saya bilang tadi. Oke? Fokus kepada diri sendiri. Pada saat wanita mengejar kamu, dia akan kasih kode. Baru kamu bisa merespon kodenya. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Baim. Jadi menyebar cinta ke semua kok. Bukan menyebar cinta, tapi berkomunikasi kepada semua. Cintanya di sini mungkin cinta sebagai teman oke, tapi cinta untuk sebagai kamu genit-genitin semua orang bukan seperti itu. Oke? Jelas ya? Gimana caranya tiba-tiba wanita datang sendiri sedangkan kita nggak ngapa-ngapain? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaan sama kamu, Yudi. Kamu pasti pernah lihat cowok yang nggak ngejar cewek, tapi cewek ngejar dia. Dan cowok itu biasa aja mukanya, nggak keren-keren amat. Pasti pernah lihat seperti itu. Kamu sendiri nggak tahu, kok bisa? Kok bisa cewek ngejar-ngejar cowok ini nggak ngapa-ngapain? Dan pada saat kamu tanya sama tuh cowok, kok lu bisa sih? Si cewek ngejar-ngejar lu, dia bilang nggak tahu. Oke, pokoknya kamu nggak mesti tahu gimana caranya, dan nggak penting juga tahu gimana caranya si wanita ngejar kamu. Yang harus kamu lakukan adalah fokus kepada diri sendiri. Titik. Titik, 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 titik. Oke? Nah, semua pertanyaan ini masih fokus ke level 2. Level 2 masih fokus ke wanita. Gimana caranya kita dapat respon wanita? Harus approach, harus take action. Ini masih fokus ke wanita. Level 3, nggak ada lagi fokus ke wanita. Fokus ke diri sendiri. Titik. Oke? Jelas nggak? Kalau jelas, tulis jelas. Baru kita lanjut. Jelas ya? Ingat loh, semua pertanyaan ini adalah level 2. Semua pertanyaan ini datang dari kekhawatiran program lama. Oke? Fokus ke diri sendiri, titik. Nggak usah nanya lagi gimana cewek ntar begini, gimana cewek begitu. No, fokus kepada diri sendiri. Yang perlu ditanya adalah kalau cewek begini responnya apa? Udah itu aja, pikirin diri sendiri, fokus ke diri sendiri. Jangan pikirin gimana cara dapat respon cewek, ntar cewek gimana. Nggak usah peduli. No. Jangan peduli. Oke? Jelas ya? Jelas nggak nih? Masih ada pertanyaan? Tulis lagi. Sudah saya bilang bahwa
ini adalah godlike adalah hal yang tidak masuk akal bagi sebagian orang. Karena apalagi masih level 1 ya. Kalau level 1 mau ngomongin level 3 ini nggak masuk akal. Tapi bisa nggak dari level 1 ke level 3? Bisa. Cuma mereka harus benar-benar ngebuang program lamanya. Nggak mesti level 2 dulu langsung level 3 bisa. Tapi yang sulit adalah mereka akan jadi bingung, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Banyak pertanyaan yang sebetulnya nggak boleh banyak bertanya. Karena pertanyaan itu keluar dari program lama, pikiran-pikiran lama, dan kekhawatiran intinya. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, saya matikan dulu chatnya. Oke, bukan good light ya, God like. Saya ketik di sini, God like. Bukan good light. Oke. Sekarang, satu, berarti mengejar wanita. Dua, fokus kepada diri sendiri. Tiga, sekarang tiga ya. Tiga, saya akan jelaskan satu konsep yang bakal bikin kamu uh, sebetulnya sih nggak pusing, gampang diterima, cuma bakal bikin kamu mikir bahwa saya ini orang aneh. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena memang saya sudah bilang bahwa untuk menerima level 3 ini, kamu harus punya level atau tingkatan pemikiran yang sedikit berbeda. Nah, orang sukses bukan orang yang lebih pintar atau orang yang lebih banyak bekerja. Saya ulangi. Orang sukses bukanlah orang yang lebih pintar dari yang lain atau yang lebih bekerja keras dari yang lain. Orang sukses hanyalah orang yang dapat berpikir berbeda dari yang lain. Oke? Jelas ya? Jadi orang yang sukses itu, nih sehubungan dengan wanita lah. Orang yang sukses dengan wanita itu bukan yang lebih bekerja keras atau lebih pintar dari yang lain. Tidak, karena kamu bisa lihat, yang lebih pintar banyak, tapi apakah dia bisa dapat banyak wanita? Enggak, ada yang bodoh-bodoh juga dapat. Oke. Ada juga yang bekerja keras mengejar wanita, enggak juga, ada yang santai-santai dapat. Jadi itu bukan soal bekerja keras atau lebih pintar. Tapi faktor utamanya adalah orang yang dapat berpikir berbeda. Seseorang yang dapat berpikir berbeda, itu yang membedakan mereka. Bukan soal kerja keras atau kepintaran. Berpikir berbeda. Nah, sekarang saya akan tantang kamu untuk berpikir berbeda. Saya akan kasih satu hal yang bikin kamu pusing. Tapi ya, ingat, faktor utamanya adalah seseorang yang berpikir berbeda. Oke. Sekarang seperti ini. Siap ya? God like emang aneh, tapi ya you ask for it, kamu minta untuk dibahas, saya bahas. Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Oke? Semua yang kamu pikirkan akan jadi kenyataan. Titik. Maksudnya apa? Semua yang melintas di pikiran kamu itu akan semua yang melintas di pikiran kamu itu akan berwujud. Kalau kamu pikirkan ya baik-baik ya. Semua yang kamu pikirkan 99% itu akan muncul di kehidupan kamu. Jadi sangat penting untuk kamu monitor. Ingat, ini udah gak ada hubungan lagi sama wanita nih. Jadi sangat penting untuk kamu monitor setiap pikiran yang kamu punya. Oke? Monitor setiap pikiran yang kamu punya.
Secuil pikiran kamu mikirin hal yang jelek tentang diri kamu, hal itu akan langsung jadi kenyataan. Kamu pasti pernah lihat orang yang nggak pede, orang yang ganteng kaya, sepertinya nggak akan ada masalah untuk dapetin wanita yang dia inginkan, nggak akan ada masalah. Tapi pikirannya dia berpikir bahwa dia itu nggak pantas, dia itu nggak cocok, dia itu cupu, kurang ini, kurang itu, dan pada saat kamu ketemu dia seperti memancarkan aura pesimis dan aura cupu gitu. Kamu bisa merasakan bahwa kamu bisa merasakan pikirannya melalui auranya. Cuma deket-deket dengan dia, kamu tahu dia ini orang yang minder, atau pokoknya kamu bisa tahu lah dari kelakuan dia, dari auranya dia itu minder apa segala macam, dan kamu sendiri ngelihat dia itu seperti nggak punya alasan untuk nggak mendapatkan wanita. Dia itu udah ganteng, kaya, dan lain-lain. Dan pada saat kamu lihat dia di dekat wanita, wanitanya malah eh, tadinya suka bisa jadi nggak suka karena terkena auranya, terkena energinya yang keluar dari pikirannya. Oke? Kebalikannya, kalau kamu lihat cowok-cowok yang santai aja, relax, dan sepertinya apapun yang dia lakukan itu bisa membuat wanita terkesima, dan itu flow atau ngalir aja tanpa dia pikir dulu, itu seperti dia itu nggak tahu apa yang dia lakukan, nggak sadar, tapi semuanya itu muncul dengan sendirinya. Nah, saya yakin kamu juga pernah seperti itu. Pada saat kamu on, oke, saya sebutnya on, kamu seperti ngomong lancar aja, semuanya keluar omongan, dan kamu nggak mikir dulu, dan respon wanita bagus-bagus aja. Dan pada saat semua itu beres, selesai, kamu mikir, kok bisa kayak gitu ya tadi? Kayak kamu seperti tanda kutip kerasukan pria idaman gitu. Kamu sendiri nggak tahu cara ngejelasinnya, tapi semua itu lancar. Seperti ngalir gitu. Dan itu luar biasa. Nah, saya akan aktifkan chat lagi, saya akan tanya sama kamu. Kamu ngerti kan apa yang saya maksudkan? Pernah lihat itu dan tahu apa yang saya maksudkan, oke? Saya akan buka chat, kamu ketik di situ. Jelas nggak? Dan kamu tahu nggak apa yang saya maksud? Saya buka chat. Oke, oke, oke. Jadi jelas ya. Jadi jelas ya yang saya maksudkan ya. Oke, baik. Saya stop dulu chatnya. Jadi jelas di sini yang saya maksudkan. Kamu juga pernah ngalamin di mana kamu ngomong sama wanita, kamu nggak mikir, tapi ngalir aja gitu, keluar, cuma yang diomongin keluar. Dan wanita respon bagus gitu. Nggak pakai mikir, semuanya keluar, flow. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa begitu? Kok ada momen di mana kamu flow, ada momen di mana hancur banget? Kenapa? Ada momen di mana kamu seperti kerasukan pria idaman gitu. Seperti ada sesuatu dalam diri kamu yang mengambil alih, lalu kamu tiba-tiba secara instan jadi keren aja, dan kamu nggak mikir, dan itu flow. Oke? Mungkin pertanyaan yang lebih jelasnya, gimana caranya mengaktifkan si pria idaman dalam diri kamu supaya kamu bisa flow terus? Itu yang paling penting. Jadi bukan soal wanitanya, nggak penting. Yang penting adalah gimana mensummon, oke? Bahasa video game, mensummon
atau merasuki diri dengan si pria idaman ini yang sebetulnya ada dalam diri kamu. Gimana ngaktifin dia supaya kamu nggak usah mikir lagi, semuanya flow dan semuanya lancar. Oke? Jelas nggak pertanyaan saya? Saya aktifin lagi chat box. Tulis di situ. Jelas nggak maksudnya? Oke? Saya aktifkan chat box. Oke, jelas ya. Oke, saya tutup dulu chat box. Nah, jadi sekarang yang paling penting bukan soal wanitanya, tapi gimana mensummon, mensummon si pria idaman yang dalam diri kita ini. Karena begitu dia udah muncul dan nongol, semuanya lancar gitu. Kamu nggak perlu banyak mikir lagi, semuanya tuh flow. Nah, flow ini bukan cuma soal cewek doang loh. Kadang kita mau public speaking ya, ngomong di depan orang public speaking. Kadang kita grogi, takut, tapi kalau kita bisa summon si pembicara, tiba-tiba kita ngomong aja gitu dan semua lancar. Kamu pernah lihat Soekarno pidato ya, itu dia flow aja udah. Itu kayak dia tinggal summon aja sesuatu yang dalam dirinya yang mengatur semuanya dan semuanya jadi bagus, jadi flow gitu. Oke? Nah, si pria idaman dalam diri kamu ini itu bisa disummon pada saat kamu dapat memonitor pikiran kamu sendiri. Kalau pikiran kamu udah bener, dia bisa muncul. Dia nggak bisa muncul kalau keblok atau keblokir atau kehalangan sama pikiran-pikiran kamu sendiri. Jadi sebetulnya yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah nambahin pikiran, bukanlah nambahin teknik, bukanlah nambahin hal-hal untuk memikat wanita, tapi membuang semua pikiran yang nggak perlu, membuang semua teknik-teknik yang menghalangi si pria idaman yang dalam diri kamu yang mau muncul. Jadi bukan nambahin pikiran, buang-buangin pikiran, bersih-bersihin pikiran, supaya si pria idaman ini bisa kamu summon, muncul. Gitu. Jelas nggak saya buka chat box? Kamu tulis, jelas atau nggak? Saya buka chat boxnya. Jangan nanya caranya gimana. Yang sama tahu sekarang jelas atau tidak, itu aja. Ini masih bilang caranya gimana. Jelas atau tidak? Jangan kasih komentar, jangan kasih caranya gimana, pertanyaan pokoknya jelas atau tidak, itu aja. Oke, gua anak SMA jelas. Bagus, anak SMA yang pintar. Oke, yang jelas stop chatnya. Yang jelas stop chatnya. Yang sudah jelas stop chatnya. Bagi yang tidak jelas, apanya yang tidak jelas? Tulis pertanyaannya, tapi jangan panjang-panjang, jangan flooding. Bagi yang tidak jelas, tulis pertanyaannya, tapi jangan flooding. Yang tidak jelas, silakan tulis pertanyaan, biar saya jawab dulu, biar jelas. Nervous. Summon itu. Ayo pertanyaannya. Oke. Sekarang gini. Oke, stop. Oke. Baik.
Oke, saya stop dulu ya, chatbox. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari yang nggak jelas nih. Saya jawab dulu. Summon itu apa? Summon itu adalah mem, apa ya? Memunculkan seseorang dalam diri kamu. Nah, kamu pasti gini loh. Yang ngomong summon ini kamu pasti pernah lihat seseorang itu karakternya bisa beda. Tapi satu orang yang sama. Contohnya kalau dia lagi baik-baik, kalau dia lagi jahat-jahat gitu. Kamu ngelihatnya satu orang yang sama, tapi sepertinya dua orang yang berbeda pada saat dia lagi baik, pada saat dia lagi jahat, pada saat dia lagi nangis, pada saat dia lagi gembira. Jadi itu seperti dua orang yang berbeda. Nah, kenyataannya di dalam diri satu orang itu ada beberapa personality yang dalam diri dia. Jadi kamu bisa summon, kamu bisa jadi orang pemikir, kamu bisa jadi orang ceria, tiba-tiba pendiam. Kamu tinggal summon atau munculin orang yang si pria idaman itu. Pada saat pria idaman itu muncul, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti dia yang ngomong sendiri, flow. Sepertinya kamu ngomongnya tuh lancar-lancar aja. Karena si pria idaman itu muncul, ambil alih semua pikiran kamu. Gitu. Nah, yang nanya summon aja nih. Kamu ketik di chatbox. Jelas nggak penjelasannya? Saya buka chatboxnya. Jelas nggak penjelasannya? Yang nanya summon doang ya? Jelas nggak? Jelas ya? Yang tadi nanya summon aja loh yang bisa ketik. Jelas ya? Oke. Oke. Apa itu summon? Memunculkan diri. Oke. Gua anak STM jelas. Oke, saya stop dulu ya chatboxnya. Oke. Berarti yang soal summon udah jelas. Oke. Pertanyaan. Monitor maksudnya gimana? Monitor maksudnya kalau kamu lagi mikirin sesuatu, kamu sadar akan pikiran itu gitu. Contohnya, kamu lagi mikirin, ini cewek suka sama gue nggak ya? Kayaknya nggak suka deh. Nah, itu kan pikiran ngalir terus tuh. Kayaknya nggak suka deh. Dia nggak suka gue karena gini. Dia nggak suka gue karena... Nah, itu pikiran yang ngalir terus tanpa kamu monitor. Nah, kalau dimonitor kayak gini. Ini cewek suka sama gue. Nggak, kayaknya dia nggak suka deh. Nah, begitu ada muncul kayaknya dia nggak suka deh, langsung kamu monitor. Kamu bilang, stop. Nggak suka gimana? Tahu dari mana? So tahu deh. Orang dia belum ngapa-ngapain. Nah, itu monitor. Memonitor pikiran. Oke? Okay? Nah, yang tanya monitor pikiran tadi, nih, jelas nggak maksudnya? Kamu chat sekarang, jelas nggak? Oke. Okay. Berarti yang monitor pikiran jelas ya? Oke. Okay. Anak SMP saja ngerti. Saya stop lagi chatbox. Kita lihat lagi pertanyaan. Pakai istilah umum aja dong, Bung. Lah, itu kan summon istilah umum. Gimana sih? Nggak pernah main Dota ya? Bikin malu aja. Oke. Kalau kayak gitu bukannya ntar jatuhnya ngarep nggak, Run? Apa maksudnya? Kayak gitu apa? Kan monitor pikiran. Kok ngarep? Ini, aduh, aneh-aneh aja. Monitor ngarep itu kita maksain si cewek untuk jadi suka sama kita. Sekarang kalau kita cuma monitor pikiran, ngarep gimana? Nggak ngerti maksudnya. Kalau sang pria idaman muncul itu contohnya gimana tadi udah ya. Bagaimana monitor pikiran berubah? Udah. Pemicunya nanti saya bahas. Bagaimana cara monitor pikiran membedakan pria idaman dan pikiran negatif? Diperjelas. Udah bla 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 bla. Oke. Oke, sekarang semuanya sudah jelas. Kita lanjut ya. Kalau lanjut, ketik di chat box. Oke. Kancut. Orang lanjut dia kancut. Aduh. Fardo. Lanjut Ustadz. Oke. Jago nih Agent Talk Fusion. Oke, baik. Saya stop dulu chatboxnya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang. Gimana cara summon si pria idaman? Oke.
Gimana cara summon si pria idaman? Begini. Oke, jadi sebelumnya saya review dulu. 1, berhenti mengejar wanita. 2, fokus kepada diri sendiri walaupun dibilang egois. Karena kamu nggak bisa membantu orang miskin menjadi kaya kalau kamu sendiri nggak kaya. Kamu nggak bisa membuat wanita bahagia kalau kamu sendiri nggak bahagia. Kamu nggak bisa bikin wanita terkesima kalau diri kamu sendiri emang nggak terkesima sama diri kamu. Jadi fokus pada diri kamu. 3, itu adalah kamu harus memonitor pikiran kamu sendiri karena kamu tahu bahwa yang paling penting itu bukan wanita tapi mensummon si pria idaman. Kalau kamu bisa mensummon si pria idaman, kamu nggak usah mikirin wanita lagi, semuanya flow dan lancar. Nah, sekarang kita ngomongin gimana caranya memonitor pikiran, ya. Memonitor pikiran adalah seperti ini. Pikiran kita terbagi 2. Oke, pikiran kita terbagi 2. Otak sadar dan bawah sadar. Oke, otak sadar dan bawah sadar. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Saya ulangi. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Sedangkan otak bawah sadar adalah otak yang melakukan semua hal yang kamu lakukan. Melakukan semua hal yang kamu lakukan. Saya kasih contoh. Otak sadar kamu bilang bahwa di sana ada cewek cakep misalnya, cantik. Otak sadar kamu bilang, aku mau kenalan. Otak sadar kamu bilang, kalau saya kenalan nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan ada bahaya apa-apa. Karena di sekeliling si cewek itu nggak ada orang. Dia juga sepertinya tampak baik. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak maju untuk kenalan gitu misalnya. Otak sadar bilang semua aman. Tapi begitu kamu mau maju, tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikan kamu. Kamu nggak tahu apaan. Pokoknya ada sesuatu yang menghentikan. Kamu sendiri mikir apaan ya, nggak tahu. Nah, yang menghentikan kamu itu otak bawah sadarnya. Gitu. Otak bawah sadar yang menghentikan kamu, jadi kamu tidak bisa jalan. Kamu stuck. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Kamu sendiri nggak tahu. Sebetulnya tahu kalau kamu nanti meneliti otak bawah sadar. Tapi ada sesuatu di dalam bawah sadar yang membuat kamu terhambat. Nah, si pria idaman nggak bisa disummon, itu karena otak bawah sadar ini banyak program-program atau sampah-sampah yang membuat si pria idaman nggak muncul. Makanya otak sadar kamu harus mengedit sampah-sampah yang ada di dalam otak bawah sadar. Begitu diedit dan dibuang-buangin bersih, baru si pria idaman bisa disummon. Sampai sini jelas nggak? Saya buka chatbox, kamu bilang kalau jelas. Kalau tidak jelas, bilang tidak jelas dengan pertanyaan. Ingat, jangan flooding. Pertanyaan satu aja. Kalau jelas, bilang jelas. Saya buka chatbox. Oke, sepertinya semua bilang jelas ya. Ada yang satu yang nggak bilang jelas, mungkin karena emang dia tidak jelas. Orangnya nggak jelas. Oke, nanti cara editnya belakangan. Tenang aja dulu. Pokoknya jelas nggak sampai titik ini? Oke, sampai titik ini jelas nggak? Oke. Saya matikan dulu chatbox ya. Saya udah lihat seperti semuanya jelas. Oke, good. Nah, sekarang gimana caranya membersihkan otak bawah sadar supaya si pria idaman ini muncul? Oke, nah, semua yang di otak bawah sadar itu yang disebut dengan program. Pada saat kamu lahir, masih bayi lahir, otak bawah sadar itu blank, kosong. Kosong,
Dan otak bawah sadar kamu diisi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh sekolahan, oleh agama, oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh pergaulan, dan lain-lain. Jadi otak bawah sadar yang bersih ini diisi programnya oleh lingkungan kamu. Agama, sekolah, orang tua, teman-teman. Jadi dengan kata lain, kalau kamu salah bergaul, kamu jadi orang yang salah. Hidup kamu jadi salah. Kenapa? Salah bergaul, lingkungan kamu akan memasukkan hal-hal yang ngaco-ngaco ke dalam otak bawah sadar kamu. Dan semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Titik. Itu perlu saya tekankan tuh. Semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua yang ada di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua program itu jadi kenyataan. Nah, kamu diprogram sama lingkungan. Lingkungan yang ngaco, salah bergaul, jadi salah kenyataan. Kenyataan yang ngaco. Makanya sangat penting untuk dapat bergaul di lingkungan yang positif supaya kamu mendapatkan hasil positif. Nah, sekarang gini, kalau kamu tadinya nggak bisa main musik, nggak bisa sama sekali main musik, nggak punya bakat main musik, tapi kamu bergaul terus sama orang yang lingkungannya itu pemusik, semuanya pemusik, teman-teman. Kamu nggak punya talenta main musik, kamu nggak bisa main musik, tapi pergaulan kamu musik terus. Lama-lama, kamu nggak sadar. Lama-lama, kamu bisa main musik dengan sendirinya. Tanpa harus kerja keras, latihan main musik, enggak. Dengan mengelilingi lingkungan kamu dengan orang-orang yang bisa main musik, tahu-tahu bisa main musik aja, lancar. Santai-santai aja. Kamu pasti pernah lihat orang yang kayaknya nggak belajar main musik, bisa main musik, jago, tanpa harus belajar mati-matian. Sedangkan kamu belajar mati-matian nggak bisa-bisa. Kayaknya ada yang menghalangi kamu untuk bisa jago gitu. Nah, yang menghalangi itu program bawah sadarnya. Tanpa kamu sadari ya, namanya juga program bawah sadar. Kalau dia di bawah sadar, kamu nggak sadar. Dan sedangkan kalau kamu sadar, ya itu tak sadar namanya. Karena dia di dalam otak bawah sadar, makanya kamu nggak sadar. Kamu seperti stuck gitu, kayak ada sesuatu yang ngalangin aja gitu. Kayaknya susah banget. Sedangkan orang lain kayak gampang banget. Kenapa? Karena otak bawah sadar mereka punya program yang mendukung apa yang mereka inginkan. Kalau kamu pernah ketemu sesuatu dalam hidup kamu yang kamu udah kerja keras, berusaha mati-matian, jedotin kepala, tapi sepertinya nggak bisa-bisa, seperti ada yang menghalangi, kamu nggak tahu apa. Itu program dalam otak bawah sadar yang menghalangi. Dengan membersihkan otak bawah sadar, baru kamu bisa lancar. Bahkan, yang harusnya kamu lakukan adalah membersihkan otak bawah sadar aja sebetulnya. Nggak mesti gila-gilaan melakukan action. Oke. Yang paling penting itu bukan action, tapi membersihkan otak bawah sadar. Action akan muncul dengan sendirinya. Dan action yang muncul adalah action yang benar. Karena 90% atau 99% action yang kamu buat adalah action yang salah. Makanya kerja keras, hasilnya secuil. Sedangkan kalau otak bawah sadar kamu bersih, dengan program-program yang kamu tanamin program-program yang bagus, 99% action kamu itu adalah action yang benar dan kamu nggak mesti kerja keras. Dan hasil yang kamu dapatkan melebihi ekspektasi. Sampai sini jelas nggak? Saya buka chatbox, saya tanya lagi kepada kamu jelas atau tidak, kamu ketik. Oke, saya buka chatbox. Oke, baik. Baik. Saya pause dulu ya. Yang bilang aneh, yang bilang apa segala macam, ya nggak apa-apa, saya tidak bisa menyalahkan karena memang pada saat saya menjelaskan godlike, seperti yang saya bilang, akan ada yang skeptis. Kenapa skeptis? Karena ini membutuhkan tingkatan pemikiran yang yang memang out of the box, di luar pikiran, maksudnya di luar kotak. Dan saya bisa mengerti kenapa banyak yang skeptis, karena memang saya berusaha memasukkan program baru ke dalam otak bawah sadar kamu, tapi program di dalam otak bawah sadar kamu itu menentangnya gitu.
Oke, menentangnya. Oh, satu hal lagi soal otak bawah sadar. Kalau otak bawah sadar kalau otak bawah sadar kamu sudah diprogram, satu hal nih yang paling penting kamu dengarkan. Program di dalam otak bawah sadar adalah makhluk hidup. Oke? Program yang di dalam otak bawah sadar itu makhluk hidup. Dia bisa bicara. Bisa bicaranya gimana? Bisa bicaranya adalah dia bisa meyakinkan kamu dengan bentuk pikiran-pikiran. Makanya orang kadang suka ngomong sama diri sendiri kan, ngobrol sama diri sendiri sama pikirannya bilang, kira-kira begini apa begitu ya. Terus ada suara dalam pikiran, gini aja deh. Terus ada satu lagi, jangan nanti gini gitu. Dia jadi bingung. Kenapa? Karena suara-suara di pikiran ini seperti ada 2 atau 3 orang yang lagi dialog dalam pikirannya. Gitu. Jadi orang yang dialog dengan pikirannya sendiri, nah itu adalah program-program dalam otak bawah sadar lagi ngomong. Jadi program dalam otak bawah sadar itu adalah makhluk hidup. Dia bisa menguasai pikiran kamu, hati-hati. Kamu pikir dia Kamu pikir program itu adalah uh, bukan makhluk hidup, tapi itu sebetulnya makhluk hidup. Dia bisa ngomong gitu, bisa mempengaruhi kamu, hati-hati. Nah, kalau saya ngomong tentang program baru yang tentang godlike apa, kalau program yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu itu bertentangan dengan program kamu yang ada di dalam otak bawah sadar, kamu bisa jadi skeptis, kamu bisa jadi benci sama saya atau segala macam karena program ini akan mempengaruhi kamu bilang ini aneh, ini apaan, ini begini, ini begitu. Jadi kamu langsung dikuasai sama si otak bawah sadar si program kamu dan program baru yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu bertentangan gitu. Jelas nggak maksudnya? Jelas nggak? Coba ketik lagi. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bagus. Oke. Nggak masuk sama logika kali Bang. Oh, masuk logika. Masuk. Cuma logika kamu belum selevel logika yang untuk masuk ke dalam logika. Gini loh. Maaf ya, ini siapa sih namanya Solmeki Fajar? Kamu bilang kan nggak masuk logika. Maaf ya, cuma saya harus bikin analogi seperti ini. Kalau kamu anak TK, kalau kamu masih kelas TK, oke, masih TK, ada anak kuliahan ngajarin kamu tentang kalkulus, nggak masuk logika kamu ya kalau masih anak TK. Tapi pada saat kamu udah kuliah, ada yang bilang soal kalkulus baru masuk akal gitu. Jadi ya kamu bilang belum masuk akal bukan berarti tidak masuk logika, bukan berarti ini tidak logis. Tapi logika kamu belum mampu untuk menerimanya gitu. Levelnya masih belum sanggup kamu telan. Masih terlalu pahit gitu untuk kamu telan. Bukan berarti kamu nggak mampu ya. Bukan saya ngejek kamu atau menghina atau gimana. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kamu harus terima aja dulu sebagai masukan. Nanti perlahan-lahan mungkin akan masuk akal. Baru logis buat kamu. Seperti itu. Oke? Karena logika memang seperti itu. Logika itu berkembang. Yang tadinya nggak masuk akal besok bisa masuk akal kalau logika kamu berkembang. Oke? Ya, jadi kamu coba untuk telaah dulu, coba kamu praktekkan dulu, coba kamu mengerti dulu. Nanti suatu saat pasti logis buat kamu. Seperti itu ya. Oke. Saya matikan dulu chatbox agar kita lanjutkan. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu bahwa kamu punya program di dalam otak bawah sadar. Dan program-program itu adalah makhluk hidup yang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kamu dengan hal-hal yang sesuai program kamu inginkan. Gitu. Nah, ingat, tadi saya bilang, yang harus kamu lakukan bukanlah macam-macam. Tinggal mensummon si pria idaman ini, tapi si pria idaman nggak bisa kamu summon gara-gara ada program-program dalam otak bawah sadar. Jadi kamu harus bersihkan program-program dalam otak bawah sadar kamu, install dengan program-program baru si pria idaman ini bisa kamu summon. Oke? Nah, sekarang pertanyaan besarnya gimana caranya membersihkan otak bawah sadar dan menginstal program baru supaya kamu bisa mensummon si pria idaman. Kan seperti itu.
Namun karena jam sudah menunjukkan jam 12 malam, saya harus berhenti dulu. Dan setuju nggak kalau kita lanjutkan lagi besok atau lusa? Atau kita hentikan di sini, nggak usah lanjutkan lagi? Gimana? Saya buka chatbox, saya ingin tahu tentang apa yang kamu pikirkan sekarang. Gimana? Setuju nggak kita lanjutkan besok atau lusa, atau kita stop sama sekali? Lanjut besok, bagus. Oke, 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 baik, baik, baik. Cukup koron, pusing. Oke, bagus. Semakin pusing, semakin kamu tahu bahwa kamu sedang berkembang karena eh, logika kamu yang berkembang memang pusing. Oke, otot yang sedang berkembang ya sakit dulu kan ototnya, nggak bisa langsung jadi otot. Oke, 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 stop. Saya stop dulu nih. Saya stop dulu nih chatboxnya. Saya punya pengumuman. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu live show dari saya dan mungkin kita lanjutkan besok atau lusa. Kunjungin aja apa namanya ini page halaman website ini. Ini saya ketik di chatbox ya. Kunjungi terus halaman ini, nanti saya kasih info di situ kapan kita lanjutkan, entah besok atau lusa. Yang jelas kita masih melanjutkan perbincangan tentang Godlike ya. Dan sebelum saya akhiri, saya masih punya beberapa pengumuman, yaitu jika kamu belum membaca ebook Cara Memikat Wanita Idaman Anda, segera beli ebooknya karena sangat penting. Kamu nggak akan rugi. Semua yang kamu pelajari 100 kali lipat dari apa yang kamu bayarkan. Oke, kamu bisa dapatkan ebooknya di... Saya ketik dulu websitenya. Nah, terus ingat juga tanggal 6 nanti, 6 September saya akan menutup pemesanan 12 teknik jitu. Jadi jika kamu belum mendapatkan 12 teknik jitu, kamu segera harus mendapatkan 12 teknik jitu. Di mana linknya? Di sini. "12 teknik jitu". Kamu juga bisa download sampel-sampelnya, nggak usah beli produknya. Kalau cuma mau download sampelnya silakan. Dengan sampelnya aja itu udah dapat merubah kehidupan kamu. Saya yakin pasti ada perubahan. Kamu ingin lebih, silakan langsung bisa memesan produk 12 teknik jitu memikat wanita. Dan pada saat kamu memesan 12 teknik jitu memikat wanita, kamu nggak cuma dapat modul, kamu juga dapat pelatihan online seperti ini. Seperti ini pelatihan online ya, selama sebulan penuh. Saya akan menjawab semua pertanyaan kamu sampai puas selama sebulan penuh. Oke, akan ada conference seperti ini via video conference seperti ini selama 2 sampai 3 jam, itu nggak tanggung-tanggung, setiap seminggu sekali selama sebulan. Dan kamu juga akan dapat voucher seminar sebesar 1 juta rupiah, bisa digandakan menjadi 5 untuk 5 orang. Jadi 1 juta kali 5 sama dengan 5 juta nilainya. Untuk ikut seminar PW akan saya adakan di 5 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang. Itu dimulai dari 12 Oktober hingga Desember. Itu ada 16, oke, 16 seminar. 16 seminar. Salah satu diantaranya adalah seminar tentang Godlike. Jadi kalau kamu ingin dapat voucher untuk mengikuti seminar Godlike nanti, yang seperti kita bahas, kamu bisa tanya jawab langsung, ketemu saya langsung, ngobrol spesifik tentang masalah kamu. Mau dapat voucher, beli produk 12 teknik jitu memikat wanita, kamu dapat voucher untuk mengikuti seminar PW. Ada 16 seminar loh. Banyak ya. Nah, cek link di bawah itu yang sudah saya berikan. Dan terakhir, sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu. Apakah materi Godlike ini yang saya berikan ke kamu membuat kamu puas? Jadi intinya kamu puas apa enggak nih dengan yang kita perbincangkan hari ini? Oke? Dan besok kita lanjutkan, besok atau lusa kita lanjutkan. Sekarang, apakah hari ini puas? Silakan tulis di chat box. Throat klimaks, kami puas. Oke. Chat Bang Ron blok. Maksudnya apa? Kok blok situsnya? Oke, stop. Ini apa nih maksudnya?
Maksudnya blok apa ya? Situsnya ke blok. Oh, situsnya ke blok. Coba saya stop ya. Saya stop. Saya stop. Saya coba dulu situsnya. Saya coba dulu situsnya ya. Sebentar. Bisa tuh situsnya? Bisa kok. Mungkin kalau situsnya ke blok ya, kamu jangan klik di link, kamu jangan klik di ini ya. Jangan klik di linknya, kamu copy paste aja. Oke? Kamu copy paste aja linknya di URL. Sebentar, saya kasih lagi linknya ya, supaya kamu jelas. Linknya di blog ya. Jadi 12 teknik jitu memikat wanita. Nih, tuh linknya ya, 12 teknik jitu memikat wanita. Kamu bisa dapat produknya, bisa juga download sampelnya saja. Oke? Kalau kamu belum baca ebook cara memikat wanita, idaman Anda bisa beli di sini. Itu juga penting ya. Terus kalau mau cek halaman ini ya ini linknya. Halaman ini buat nanti kita conference lagi. Tuh, oke. Kalau misalnya klik di blog, kamu copy paste aja. Kalau nggak bisa copy paste ya kamu ketik aja manual ya. Oke. Baik, saya akhiri dulu conference kali ini. Kita akan lanjut besok atau lusa. Kunjungi terus halaman ini ya, pencinta-wanita.com/live show. Untuk saya kasih tahu tanggalannya besok atau hari atau lusa dan jamnya. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan tentang Godlike, gimana caranya membuang program lama dan menginstal program baru supaya kamu bisa mensummon si pria idaman dalam diri kamu. Oke? Bukan si pria cupu. Dan semoga puas dengan materi kali ini, dan saya juga masih akan buka chat. Sementara saya masih ada di chat, kamu bisa ngobrol dengan saya tapi via chat, bukan dengan voice lagi. Selama 5-10 menit. Setelah itu saya tutup chatnya dan kita lanjutkan besok atau lusa. Oke, saya Ronald Frank undur diri. Terima kasih telah menghadiri conference dan live show kali ini. Dan semoga semua bermanfaat. Saya masih ada di chat. Kita ketemu lain kali.